Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imamul Muzani rahimahullahu ta'ala, Sayyidus Syafi'iyyin, Sayyid para ulama Syafi'iyah, murid langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan Al-Imamul Muzani rahimahullah tentang perjalanan manusia setelah kematian. Beliau berkata, wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafati arzaqihim wa inqita'i atharihim. Ini setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Pekan lalu Idul Adha. Ya. Di pertemuan sebelumnya. Yakni para makhluk itu meninggal dunia bi ajalihim, ketika telah sampai waktunya, ketika telah sampai ajalnya. Inda nafadi arzaqihim, dan ajal tersebut adalah ketika rizki mereka semua telah selesai mereka dapatkan, telah semuanya mereka nikmati dan dapatkan. Wa inqita'i atharihim, dan ketika langkah-langkah mereka telah terhenti, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketetapan waktu tersebut, ketika ketetapan ajal tersebut telah mendekati atau telah sampai, ya, ketika seluruh rizki dia telah terima, ketika seluruh langkah yang akan dia tapaki itu semuanya dia telah tapaki, maka pada saat itulah ajalnya datang. Tsumma hum ba'da ad-daghati fil qubur musa'alun. Kemudian setelah ya meninggal dunia, mereka masuk alam kubur, dan di alam kubur tersebut akan terjadi fitnah kubur. Fitnah kubur yakni pertanyaan dari malaikat berupa 3 pertanyaan yang insyaallah semua kita telah mengetahui pertanyaannya dan jawabannya sekarang. Akan tetapi di alam kubur belum tentu seseorang itu walaupun mengetahui jawabannya di dunia, belum tentu dia bisa dengan sukses menjawab pertanyaan kubur tersebut. Man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Wa ma dinuk, apakah agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapakah nabimu? Maka semua ini telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis berkata, wa yaumal wa ba'dal bila mansyurun wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Kemudian setelah melalui fase di alam kubur tersebut, mereka akan dibangkitkan, dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan menghadap Rabb mereka, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufiha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala. Wa nufiha fis-sur, ditiuplah sangkakala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala ini. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, hanya dengan satu kali, ya. Satu kali tiupan sangkakala. Ada 2 tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan yakni as-sa'qah, membuat semua makhluk mati, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ketika tiupan sangkakala yang pertama tersebut ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihi salam. Nah, kita juga mendoakan alaihi salam kepada para malaikat, ya. Maka semua makhluk akan mati kecuali yang dikecualikan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dikecualikan ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil yang meniup sangkakala, kemudian malaikat maut. 4 malaikat ini dikecualikan. Ketika tiupan sangkakala yang pertama tidak mati juga. Tetapi matinya kapan? Setelahnya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tidak ikut mati ketika tiupan sangkakala yang pertama.
Ini pendapat yang pertama dari para ulama tafsir. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa ya yang dimaksud dengan illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam medan jihad, tapi medan jihad yang syar'i, bukan medan jihad yang abal-abal. Maka itulah yang dimaksud dengan kecuali yang dikecualikan tersebut. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat tadi, ya, jadi fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, mereka keluar dengan segera dari kuburnya. Ini ketika tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua membuat orang-orang di alam kubur, ya, tiba-tiba bangkit lagi dari kuburnya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka semua berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah perkataan para rasul. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Maka itu cuma sekali tiupan saja, sekali teriakan saja, sekali tiupan sangkakala saja, fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Semua makhluk langsung bangkit dari kuburnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain juga ini menunjukkan bagaimana kuatnya malaikat Israfil. Para ulama menyebutkan, satu kali tiupan sangkakala dari malaikat Israfil cukup membuat seluruh makhluk mati, kecuali yang dikecualikan tadi, ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Dan semuanya ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita lihat bagaimana malaikat Israfil adalah ada makhluk yang kuat. Para ulama menyebutkan, Syekh Tuwaijiri, penulis Mawsu'ah Fiqhil Qulub, beliau berkata, kalau tiupannya saja dari malaikat Israfil bisa membuat mati seluruh makhluk, maka bagaimana dengan badan beliau sendiri, ya? Tentunya ini semuanya atas, ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan itu pada malaikat Israfil. Betul? Nah. Maka di sini kita lihat, inilah yang harus poin keimanan yang harus kita imani. Ahlus sunnah meyakini setelah seseorang meninggal dunia, dia masuk alam kubur, kemudian ada fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya pertanyaan kubur. Para ulama membahas apakah para nabi dan rasul juga ditanyai dengan 3 pertanyaan tadi atau tidak. Ini termasuk pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang berkata mereka tidak ditanyai. Kenapa? Karena mereka adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah pengecualian, sebagaimana mereka memiliki banyak pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Betul tidak? Ada hukum-hukum yang khusus hanya untuk para nabi dan rasul. Seperti misalkan kalau Nabi Muhammad SAW, maka beliau wajib untuk sholat malam, tidak wajib bagi umat beliau. Betul tidak? Dan tentunya jumlah istri itu juga salah satu pengecualian. Maka salah satu ulama menafsirkan atau berpendapat bahwa para nabi dan rasul tidak ditanyai. Akan tapi ulama lain berpendapat mereka juga ditanyai. Tetapi ketika sampai pada pertanyaan siapakah nabimu, maksudnya adalah ujian juga kepada nabi dan rasul tersebut. Apakah dia mengatakan bahwa saya adalah nabi Allah? Yakni termasuk ujian keimanan kepada para nabi dan rasul, mereka harus meyakini bahwa selama ini mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini hal tersebut. Ala kulli hal, ini termasuk permasalahan akidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ini sebagian kecil perkara akidah yang masuk dalam ranah ikhtilaf. Itu poin pertama, alam kubur. Poin yang kedua, kebangkitan, hari kebangkitan. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya hari kebangkitan ini. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini adalah suatu janji dari Ar-Rahman. Hadza ma wa'ada Ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Kalau kita melihat rangkaian ayat ini ya, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, dan seterusnya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan pilihan nama Allah Ar-Rahman ketika
Allah berfirman ayat ini, ya, ketika Allah memfirmankan ayat ini, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Allah tidak menggunakan nama Allah yang lain yang menunjukkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Aziz. Naam, atau nama Allah yang lain. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Allah Ar-Rahman. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Padahal harusnya kalau dilihat konteksnya, harusnya ketika dilihat dari konteks ayat ini, apalagi sebelumnya dinukil perkataan orang-orang kafir, ya wailana man ba'atsana min marqadina, wahai aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur kami. Maka ya dipilihnya nama Allah Ar-Rahman di sini, para ulama menyebutkan ini adalah untuk mengingatkan kaum mukminin agar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kondisi saat itu adalah kondisi yang menakutkan, kondisi yang mengerikan, dan cukuplah untuk menunjukkan kengerian kondisi saat itu dinukilnya perkataan orang kafir di sini. Mereka tidak mau, mereka ingin mati selamanya. Yakni ini adalah kondisi ketika di dunia mereka tidak ingin mati, mereka ingin tetap di dunia. Ketika di alam kubur mereka tetap ingin mati, tidak ingin menuju ke fase berikutnya. Ya, ini adalah di antara yang kita lihat ya dari kebanyakan manusia. Maka di sini kita lihat ini adalah dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin agar bertawakal kepada Allah, agar tidak yakni memiliki ketakutan yang berlebihan tentang akhirat. Naam, kita harus takut, akan tapi di saat yang sama kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, zat yang maha memberikan rahmat kepada para makhluknya. Kemudian setelah itu, poin yang ketiga, nah sebelum ke sana ya, ketika dibangkitkan maka manusia itu dibangkitkan dalam kondisi innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan ghurlan. Dibangkitkan, dikumpulkan ke hadapan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Ya, ini kondisi manusia pada saat itu. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan ghurlan. Mereka dibangkitkan, dikumpulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Semua manusia demikian, tidak peduli yang miskin ataupun yang kaya, tidak peduli yang memiliki jabatan yang tinggi ataupun jabatan yang tidak tinggi, tidak peduli orang yang ya memiliki kelebihan-kelebihan fisik ataupun kekurangan-kekurangan fisik, semuanya sama. Pada saat itu tidak berpakaian, tidak beralas kaki, bahkan tidak dikhitan. Akan tapi para ulama menjelaskan, walaupun semua manusia saat itu tidak berpakaian, akan tapi tidak ada orang yang kemudian sibuk dengan aurat orang lain. Sudah saking terlalu ngerinya kondisi saat itu, bayangkan, saking ngerinya kondisi saat itu tidak lagi memikirkan orang lain. Sudah yang dipikirkan bagaimana nasib diri kita sendiri. Coba bayangkan, ya, saking ngerinya. Ini menunjukkan bahwa yakni bagaimana ngerinya kondisi pada saat itu. Maka di padang mahsyar juga matahari didekatkan kepada manusia hanya berjarak 1 mil saja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari mil. Matahari didekatkan kepada makhluk pada hari kiamat hingga jaraknya dengan mereka hanyalah 1 mil saja. Maka kemudian disebutkan, ya, ada orang yang keringatnya itu kemudian hingga hanya mata kakinya saja, ada yang keringatnya hingga lututnya, ada yang hingga pinggangnya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semuanya tergantung amalannya masing-masing ketika di dunia. Ini poin yang keberapa? Yang kedua, ya, yaitu yang pertama alam kubur, itu fase pertama. Kemudian poin yang kedua adalah hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu poin yang ketiga adalah telaga Haud. Ini adalah ya poin ketiga yang harus diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan telaga namanya Haud, ya, Haud kepada Nabi Muhammad SAW. Letaknya sebelum mizan, letaknya sebelum ya amalan orang-orang itu dihisab. Maka telaga Haud ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, asyaddu bayadan minal laban
warnanya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, rasanya lebih manis dari madu. Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Ada dua pancuran yang bersumber dari surga. Ahaduhuma min dhahabin wal akhar min warik. Salah satu pancuran adalah dari emas dan satunya lagi adalah dari perak. Jadi haud telaga Nabi Muhammad SAW di akhirat ini ada pancuran yang berasal dari surga, yakni dari Al-Kautsar. Di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW di surga. Akan tapi ini periodenya, fasenya sebelum surga, betul tidak? Orang-orang baru dibangkitkan dan dikumpulkan, belum masuk surga pada saat ini. Akan tapi sudah mereka akan menjumpai telaga haud. Maka ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka semuanya di padang mahsyar dalam kondisi matahari yang didekatkan kepada mereka cuma sebesar sejarak 1 mil saja, sehingga semuanya dalam kondisi haus, keluar keringat bercucuran. Maka kemudian mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW di telaga haud. Ada manusia yang diperbolehkan untuk minum dari telaga haud dan ada yang tidak diperbolehkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian di telaga. Man warada syariba. Barang siapa melewatinya, maka dia akan minum darinya. Yakni sebagian orang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum dari telaga haud ketika kondisinya sudah sangat kehausan. Ketika suasana yang mencengangkan, mengerikan, matahari sudah dekat sekali, panas sekali, semuanya dalam kondisi haus. Ketika mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW di telaga tersebut, maka mereka akan minum dari telaga tersebut. Dan ini, Allahu a'lam, ini adalah perjumpaan pertama kali dari kaum muslimin yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Baru berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di poin ini, di fase ini, ketika mereka menemui Nabi Muhammad SAW di telaga haud. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man syariba lam yazma abadan." Barang siapa minum darinya, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Di waktu ketika mereka kehausan sekali, Allah memberikan nikmat sekali lagi kepada manusia, bisa minum dari telaga haudnya Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang minum dari situ tidak akan merasa haus setelahnya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fayaqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma 'amilu ba'dak innaka la tadri ma 'amilu ba'dak. Kemudian sungguh beberapa kaum akan berusaha melewatiku. Aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengenali mereka dan mereka mengenali Nabi. Maksudnya adalah ini adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di akhirat beliau akan mengetahui mana yang umatnya Nabi Muhammad SAW, mana yang umatnya Nabi Musa AS, mana yang umatnya Nabi Isa AS, dan seterusnya. Maka a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku mengetahui, aku mengenali mereka dan mereka juga mengenaliku. Akan tetapi kemudian dipisahkan antara aku dan mereka, dihalangi antara aku dan mereka. Sabda Nabi ini, kata Nabi Muhammad SAW, fayaqulu innahum minni. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya mereka bagian dariku, yakni bagian dari umatku. Akan tapi kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma 'amilu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat setelahmu. Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Di riwayat yang lain dijelaskan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan dalam agama setelahmu. Maka ini adalah peringatan bagi kaum muslimin untuk tidak mengada-ngadakan sesuatu dalam agama, untuk tidak mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Tidak boleh berbuat inovasi dalam agama, inovasi dalam masalah ibadah maksudnya. Adapun inovasi dalam
hal-hal yang merupakan penunjang untuk ibadah, seperti adanya mikrofon ini, adanya sajadah, adanya karpet, masya Allah, adanya AC, kipas angin di masjid, adanya lampu. Ini di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada. Bisa naik pesawat ke Makkah untuk naik haji, betul tidak? Masya Allah. Ya, dari Indonesia tidak bisa naik unta untuk naik haji. Gimana? Untanya nggak bisa renang. Pada titik tertentu harus tetap naik kapal minimal, ya. Maka ini adalah tidak masalah, ini penunjang. Akan tapi dalam masalah agama itu sendiri, dalam masalah tata cara ibadah, dalam masalah ibadah dan terkait ya agama, tidak boleh ditambah-tambahi. Demikian pula tidak boleh dikurang-kurangi. Maka ini kita lihat, ini adalah poin yang keberapa? Ketiga, ya. Kemudian setelah itu, poin keempat yang harus diyakini oleh seorang mukmin adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, waladul ardi alaihi muhasabun bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin. Maka orang-orang itu kemudian akan dihitung amalannya dalam proses yang namanya al-ard. Ard, ain, ra, dha. Ya, ard. Ada yang namanya ard, ada yang namanya munaqashah. Ada dua jenis. Ya, ketika proses hisab ada dua jenis, ada dua kemungkinan yang terjadi. Antara ardun atau munaqashatun. Ardun adalah ketika ya Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan, menyidang seorang manusia secara secara privat, ya. Tidak disaksikan oleh orang lain, tetapi kemudian Allah tampakkan ini amalan engkau selama di dunia. Kemudian orang ini ya yakni menyetujui itu semua, mengakui itu semua, yakni mengakui bahwa na'am, dulu anak pernah berdosa demikian dan demikian dan seterusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini proses hisabnya ini insya Allah selamat. Tetapi ketika proses yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua, yaitu munaqashah, debat, sudah di akhirat Allah menyidang orang ini, ditampakkan amalannya, bahkan orang-orang bisa semuanya melihat, oh ternyata orang ini ketika dulu begini dan seterusnya. Tapi orang ini tetap kemudian malah berdebat, mendebat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba. Bayangkan betapa kerasnya hati sebagian manusia, dan semoga kita tidak masuk dalam golongan tersebut. Sudah di akhirat, sudah di proses hisab, sudah tahu ini akhirat, sudah tahu ini proses hisab, yang menyidangnya langsung adalah yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih mendebat. Makanya para ulama menyebutkan ketika kita di dunia, ketika kita mempelajari ilmu agama, kemudian ketika kita diajarkan ilmu agama, akidah yang lurus, tata cara ibadah yang lurus, dipaparkan dalil dengan pemahaman yang sudah benar sesuai dengan generasi terdahulu, jangan sekali-kali kita kemudian masih membantah atau mendebat. Ketika itu sudah tampak itu adalah al-haq, kebenaran ya bagi kita, jangan sekali-kali kita menolaknya. Kenapa? Karena kalau kita bisa menolak kebenaran itu di dunia, bisa jadi ya Allah akan tampakkan sikap kita tersebut nanti di akhirat. Ketika proses hisab, kita akan mendebat dengan ngeyel yang sama. Betul ngeyel? Dengan ngeyel dan yakni mendebat yang sama ketika, atau bahkan lebih parah lagi ketika daripada ketika masih di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini dalam proses hisab ada juga yang namanya mizan. Ini juga akidah Ahlussunnah. Ini masih poin keempat, ya. Poin keempat yaitu proses hisab dan adanya mizan di situ. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, timbangan yang adil, timbangan yang tepat, timbangan yang akurat. Itu yang dimaksud dengan al-qist. Pada hari kiamat akan dipasang timbangan tersebut, maka tiadalah seseorang dirugikan barang sedikit pun.
Fala tuzlamu nafsun syai'an, tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan, tidak akan amalan dosanya ditambahi ataupun dikurangi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan amalan ibadahnya itu dikurangi atau ditambahi kecuali atas kehendak Allah. Jadi tidak mungkin amalan ibadah dikurangi atau perbuatan dosa ditambah. Ini tidak mungkin. Tapi mungkin amalan ibadahnya ditambah oleh Allah atau dosanya diampuni atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalannya itu hanya seberat mithqala habbah, seberat biji sawi, kecil sekali, maka ataina biha, kami akan mendatangkannya. Kami akan menghitungnya, akan menimbangnya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. yakni kita tidak perlu meragukan bagaimana detailnya hitungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini kita lihat tentang seberapa detail perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, kamu akan melihat orang-orang yang bersalah itu ketakutan terhadap apa yang ada di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apa ini? Tidak ada yang kecil ataupun yang besar kecuali telah ditulis di sini semua. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka akan mendapati yang mereka kerjakan selama ini di dunia ada semua di situ. Ini adalah history, ini adalah, ya, catatan amalan yang tidak akan bisa dihapus, tidak seperti history di browser, ya, history di gadget kita bisa dihapus, akan tapi catatan yang ada di catatan amalan ini tidak akan bisa dihapus. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi satu orang pun. Semuanya akan dicatat sesuai dengan apa yang memang dia lakukan. Maka kaidahnya di sini, orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Dan orang yang timbangan keburukannya lebih berat, maka dia masuk neraka. Nanti akan disebutkan oleh penulis, akan dibahas juga orang yang masuk neraka ada dua jenis, antara orang kafir dan munafik, atau kaum muslimin yang bermaksiat dan timbangan keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Orang kafir dan munafik akan kekal di neraka, sedangkan orang muslim yang timbangan keburukannya ketika dihisab lebih berat daripada kebaikannya, maka masuk neraka juga, akan tapi cuma sementara. Itulah mengapa para ulama menjelaskan ada dua istilah di sini. Yang pertama duhul, yang kedua khulud. Duhul itu masuk neraka, khulud kekal di neraka. Ya, jadi yang duhul, yang masuk neraka ada dua, orang kafir dan munafik. Kemudian juga sebagian kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Tetapi yang khulud, yang kekal di neraka, cuma orang kafir dan munafik. Kemudian setelah itu, ya, apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang di mizan, di neraca, di timbangan amalan tersebut, apa yang ditimbang? Para ulama menyimpulkan dari berbagai dalil. Terkadang ada dalil yang menyebutkan, ya, jadi ada tiga hal yang ditimbang. Terkadang ada yang menyebutkan ini, terkadang ada dalil yang menyebutkan itu. Ini tidak saling kontradiksi. Akan tapi para ulama menyimpulkan tiga-tiganya semuanya ditimbang. Yang pertama adalah amalan. Yang ditimbang, yang dimasukkan ke timbangan itu adalah amalan. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan tetapi berat di mizan, berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih,
subhanallahil azim. Ya, ini harus kita amalkan. Ketika kita menuntut ilmu harus segera kita amalkan, ya. Maka ini ringan di lisan tetapi berat di mizan. Berarti ini zahirnya amalan ini ditimbang di mizan. Sehingga itulah mengapa disifati oleh Nabi Muhammad SAW bahwa amalan ini berat di mizan, akan tapi ringan di lisan. Kemudian pendapat yang kedua, hal yang kedua, ya, bukan pendapat kedua. Hal yang kedua yang ditimbang di mizan adalah orang yang melakukan amalan itu sendiri. Jadi hal yang pertama adalah amalannya, hal yang kedua orang yang melakukan amalan itu sendiri. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ya, sesungguhnya pada hari kiamat akan ada seorang yang besar dan gemuk, berat, tetapi beratnya di sisi Allah bahkan tidak seberat sayap nyamuk. Ya, ringan sekali. Maka ini menunjukkan bahwa di antara yang ditimbang di mizan tersebut adalah orangnya sendiri. Orang tersebut bisa gemuk sekali secara fisik, akan tetapi disifati oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Beratnya tidak seberat sayap nyamuk. Yani ini berdasarkan amalannya. Berarti apa? Berarti ya, di antara yang ditimbang di mizan adalah orangnya itu sendiri. Jadi jangan khawatir ya, yang kurus-kurus insyaallah, walaupun antum kayaknya nggak bisa gemuk-gemuk begitu ya. Walaupun di timbangan dunia antum kurus sekali ya. Walaupun makannya banyak. Ada orang yang demikian, betul tidak? Akan tetapi bisa jadi insyaallah nanti di akhirat justru timbangannya berat karena amalannya, ya, karena amalannya di dunia. Kemudian hal yang ketiga yang ditimbang di mizan adalah catatan amalannya itu sendiri. Bukan amalannya, akan tapi catatan amalannya. Ini hal yang ketiga yang disebutkan di dalil bahwa itu akan ditimbang di mizan. Maka ini berdasarkan hadis bitokoh, ya, hadis ada seseorang yang dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kemudian dihamparkan 99 catatan di hadapan orang tersebut. Satu catatan sejauh mata memandang. Ada 99 suhuf catatan amal, satu catatan itu sepanjang mata memandang, panjang sekali. Isinya apa? Isinya adalah keburukan. Kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah para penulisku, yakni para malaikat yang mencatatnya ini telah menzalimimu? Maka orang ini berkata, tidak ya Rabb, tidak mendebat. Coba perhatikan, ya. Ini al-ard, bukan munakosah, ya. Orang ini 99 catatan amalannya dihamparkan, satu catatan sejauh mata memandang, semuanya atau kebanyakannya adalah keburukan. Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari apa yang telah tertulis di sini? Adzalamaka katabati al-hafizun, apakah malaikatku telah menzalimimu dengan catatan ini? Orang ini berkata, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Ini adalah yakni pengakuan dari orang ini. Kemudian Allah bertanya kepadanya, afalaka udhrun, apakah engkau memiliki udhur atas hal-hal dosa-dosa yang telah engkau lakukan ini? Orang ini menjawab lagi, la ya Rabb, tidak ada wahai Rabb. Aku mengakui ini adalah dosa-dosaku. Ya, lihat bagaimana pengakuan orang ini di hadapan Rabb-nya. Ya, tidak mendebat sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala innalaka indana hasanatan fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Ya, sungguh sebenarnya ada satu uzur bagimu, ya, yakni berupa satu kebaikan saja, dan sungguh engkau pada hari ini tidak akan dizalimi. Maka kemudian didatangkan satu kartu bitokoh, satu kartu saja. Coba bandingkan dengan 99 catatan yang isinya keburukan semuanya. Dihadirkan satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kartu tersebut ditimbang, ya, di mizan.
Nah, ini berarti dalil bahwa catatan amalan itu ditimbang gitu ya. Karena ini bitokoh itu catatan ya, kartu catatan. Maka ketika ditimbang, ketika dibandingkan mana yang lebih berat, apakah kartu yang berisi kalimat tauhid la ilaha illallah ini dengan 99 catatan keburukan tadi? Ternyata yang lebih berat adalah kartu ya yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat?" Ya, ketika ini mau ditimbang, wahai Rabbku, satu kartu dibandingkan dengan 99 catatan keburukan ini apa ini enggak sepadan begitu ya. Akan tapi kemudian innaka la tuzlam. Allah tetap menjawab engkau tidak akan dizalimi. Setelah ditimbang ternyata lebih berat kartunya, ya, maka itulah ya buah dari amalan kalimat tauhid. Orang ini mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ya, ketika masih di dunia, dia benar-benar mengimani tentang kalimat tauhid tersebut, maka amalan kalimat tauhidnya bisa menghapuskan 99 catatan yang isinya semuanya atau sebagian besar adalah keburukan. Insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya, ya, bukan berarti dari hadis ini kemudian kita enteng, yang penting kita sudah mengucapkan kalimat tauhid. Belum tentu kalimat tauhid kita itu sama beratnya dengan kalimat tauhid dari orang ini, begitu ya. Sesuai dengan keimanan dan keikhlasan ketika kita mengucapkannya dan mengamalkannya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah Isya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis, waladal ardi alaihi muhasabuna bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin. Maka ketika proses hisab, ketika proses ard dan juga proses munaqasyah, sebagaimana telah kita sebutkan tadi ada dua jenis proses hisab. Mereka dihitung amalannya bihadratil mawazin, dengan adanya mizan atau timbangan, wa nashri suhufid dawawin, dan dihamparkannya catatan-catatan amalan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ahsahullahu wa nasu, tidak ada yang akan ya terlupakan sama sekali. Allah menghitungnya dan tidak akan terlupakan, akan tapi mereka yang lupa. Ya, orang-orang tersebut sendiri yang lupa amalannya sendiri ketika di dunia, akan tapi Allah tidak akan lupa. Maka sebelumnya telah kita bahas tentang hadis orang yang 99 catatan amalan keburukannya itu dikalahkan dengan satu kartu bitokoh yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan ini karena kondisi orang tersebut mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan. Maka orang lain yang mengucapkan kalimat tauhid yang sama belum tentu memiliki keutamaan ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa ya melaksanakan konsekuensi dari ketauhidan secara ikhlas, benar-benar murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya sama-sama mendapatkan keutamaan seperti orang tadi. Yakni apa? Kalimat tauhid bisa menghapuskan amalan-amalan keburukan. Walaupun sebanyak apapun amalan keburukan tersebut. Maukah kita seperti orang tadi gitu ya? Zahirnya orang tadi cuma satu amalan kebaikannya cuma kalimat tauhid itu saja. Yang lainnya adalah keburukan semua. Itu zahir dari hadis tadi ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada hari di mana kadarnya itu 50.000 tahun. Lau kana ghairallahi azza wajal al-hakim baina khalqihi. Kalau seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim, menjadi yakni yang menghitung dan yang memperhitungkan dan yang mengadakan proses hisab ini. Kalau seandainya bukan Allah, maka sebanyak itu manusia akan memakan waktu 50.000 tahun. Walakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya wa huwa asra'ul hasibin. Akan tapi Allah lah yang menghakimi manusia pada hari tersebut dengan keadilan Allah, dengan kadar cuma al-qailati fid dunya, dengan kadar cuma sekedar sepanjang qailulah
Apa itu qailulah? Tidur siang. Ini karena Allah Subhanahu wa taala yang melakukan proses hisab tersebut. Wa huwa asraul hasibin. Ya, Allah adalah zat yang maha cepat, yakni proses penghitungannya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan, ya, ayat ini atau kondisi proses hisab itu dirinci, dibedakan antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir, proses hisab untuk orang kafir memakan waktu 50.000 tahun. Yakni proses hisabnya sendiri adalah hukuman bagi dia. Sedangkan bagi orang mukmin, proses hisabnya seperti kadar tidur siang, seperti kadar bimikdaril qailati fid dunya. Al-qailah ini bukan bentuk muannats, bentuk feminin dari qail, bukan orang yang berkata, tapi perempuan, bukan ya. Al-qailah di sini maksudnya adalah qailulah. Qailulah yakni tidur siang. Maka secepat itu proses hisab untuk kaum mukminin, tetapi selama itu 50.000 tahun untuk orang kafir. Ini sebagian tafsiran terhadap ayat tadi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma idzin ya'udun. Maka sebagaimana yang telah Allah tuliskan dahulu di Lauhul Mahfuz, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan manakah yang akan menjadi penghuni surga, manakah yang akan menjadi penghuni neraka. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma idzin ya'udun. Mereka akan kembali sesuai dengan apa yang dituliskan di Lauhul Mahfuz tersebut. Sekali lagi, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dituliskannya catatan di Lauhul Mahfuz bukan dalam rangka memaksa makhluk untuk beramal sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, sehingga memaksa orang kalau sudah catatan amal yang tertulis bakal masuk neraka, dia, ya, bukan berarti dia dipaksa untuk melakukan amalan kemaksiatan atau bahkan kekufuran sehingga masuk neraka, bukan demikian. Akan tapi dituliskannya catatan Lauhul Mahfuz itu dalam rangka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan dilakukan hambanya tersebut. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, dituliskannya catatan Lauhul Mahfuz itu min babil ikhbar laisa min babil ijbar. Dalam rangka mengabarkan apa yang akan terjadi, karena Allah Maha mengetahui apa yang akan dipilih oleh hambanya. Ketika hambanya berada pada pilihan, kita masing-masing memiliki pilihan sekarang, begitu ya. Malam ini kita mau kajian atau mau bermaksiat, begitu ya. Maka Allah Maha mengetahui apa yang akan dipilih hambanya. Jadi itu dalam rangka memberitahu, catatan Lauhul Mahfuz itu dalam rangka mengabarkan, yakni dalam rangka karena Allah Maha mengetahui, bukan karena ijbar, bukan karena memaksa. Baik. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebagian manusia akan masuk surga dan sebagian manusia akan masuk neraka. Sebelum ke sana, ya, maka ada beberapa fase setelahnya. Tadi sampai poin keempat. Poin kelima adalah sirat. Akan ada sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidaklah ada satu orang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, melewati sirat. Semua manusia akan melewati sirat. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut. Maka setiap orang akan menyeberangi sirat. Ada yang bisa menyeberangi dengan cepat, ada yang bisa menyeberangi dengan lambat. Ada yang tidak bisa menyeberangi, akan tapi jatuh ke neraka. Ya. Ketika ditanya, apa itu jasar? Wahai Rasulullah, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, yu'tal bil jasar fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Dibentangkan jasar di atas neraka jahannam. Para sahabat bertanya, apa itu jasar wahai Rasulullah? Apa itu jasar? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun. yakni sebuah jembatan yang licin yang bisa menggelincirkan, kemudian terdapat kait-kait yang bisa menyambar dan menjerat secara tiba-tiba, yang memiliki ujung yang runcing dan bengkok. Ini
deskripsi tentang sirat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka intinya, ya, manusia ada yang menyeberangi sirat seperti barok, seperti secepat kilat, ya. Ada yang seperti torof, seperti secepat kedipan mata. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat ajawidil khail, seperti secepat kuda, ya, warrikab, dan ada yang secepat unta. Maka fanajin musallamun wa najin mahdusun wa mahdusun finari jahannam. Ada 3 orang, 3 kategori orang pada saat itu. Najin musallamun, orang yang selamat darinya. Wa najin mahdusun, orang yang selamat tetapi terkena goresan-goresan, luka-luka. Kemudian yang ketiga, wa mahdusun finari jahannam, ada yang jatuh ke neraka jahannam, tidak selamat berarti. Jadi yang selamat ada 2, yang tidak selamat 1 orang. Yang selamat terbagi lagi, ada yang beneran selamat tanpa luka-luka, tapi ada yang selamat dengan goresan-goresan. Maka ini sirat. Kemudian setelah itu, setelah sirat, kita masuk poin yang keberapa? Fase yang keberapa? Ke-6, yakni kontoroh. Apa itu kontoroh? Kontoroh adalah sebuah tempat di antara surga dan neraka, tempat perhentian kaum mukminin yang telah berhasil melewati sirat, akan tapi mereka belum memasuki surga. Maka di dalam sirat, di dalam kontoroh ini, ya, idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kaum mukminin berhasil melewati sirat yang terbentang di atas neraka, maka mereka diberhentikan di kontoroh, di sebuah tempat yang bernama kontoroh yang terletak di antara surga dan neraka. Ini di antara sirat dan surga. Di bawah sirat ada neraka. Jadi kontoroh itu di antara surga dan neraka. Fayataqassuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Maka pada tempat tersebut mereka saling melakukan qisas atas kezaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Hatta idza nuqu wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah. Sampai ketika mereka telah bersih dari semua dosa, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fi dunya. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sungguh setiap dari kalian akan lebih mengenali rumahnya di surga daripada mengenali rumahnya di dunia. Ajib. Ya. Jadi kontoroh adalah proses atau fase setelah sirat. Orang yang selamat dari sirat, orang yang telah berada di kontoroh, maka sudah bisa bernafas lega. Itu karena orang tersebut pasti akan masuk surga. Akan tapi di kontoroh masih ada proses kisos, kezaliman-kezaliman yang tersisa antara manusia, dikisos di tempat tersebut, sehingga setelah bersih baru masuk surga. Setelah di surga, orang-orang penghuni surga lebih mengenali rumahnya di surga daripada dia mengenali rumahnya di dunia. Ya, jadi lebih familiar. Bagaimana kalau kita di dunia, walaupun kita hidupnya misalkan di perumahan, rumahnya sama semua, misalkan gitu ya, kita tetap kenal, kita tetap tahu yang mana rumah kita, betul tidak? Akan tapi ketika di surga, orang lebih mengenali lagi mana tempatnya. Kemudian, ya, jadi ini adalah fase-fase yang akan dilalui oleh seseorang ketika dia setelah kematian, begitu ya. Fase setelahnya yaitu fase keberapa? Ketujuh ya. Ketujuh adalah surga dan neraka itu sendiri. Surga dan neraka itu sendiri. Dan ini dibahas dengan detail oleh dalil tentang karakteristik surga dan karakteristik neraka. Berbeda dengan din yang lain.
Di sebagian din neraka disebutkan secara rinci tapi surga tidak. Di Nasoro neraka disebutkan secara rinci tapi surga tidak. Di din yang lain bahkan tidak dijelaskan secara rinci, atau bahkan tidak ada surga dan neraka. Yakni setelah itu balik lagi jadi lahir lagi seterusnya. Maka cuma Islam yang mengabarkan secara detail. Ini menunjukkan bagaimana detailnya Islam mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, di akhirat. Insyaallah itu akan dibahas di pertemuan berikutnya, pekan depan insyaallah ya. Karena ini waktu yang tidak mencukupi. Karena ini juga pembahasannya juga panjang. Bagaimana surga dan neraka, bagaimana penghuni surga, bagaimana penghuni neraka, dan karakteristik apa yang ada di dalamnya dan seterusnya. Ini insyaallah yakni kalau kita ingin membahasnya secara sesuai haknya, secara semestinya, maka mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja insyaallah. Mungkin pada majelis ini ya demikian yang bisa Anda sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan silakan.